Iya. Jadi fokus terganggu ya. Efek paniknya itu karena adrenalin ya. Kalau orang alergi itu adrenalinnya keluar. Kalau adrenalinnya terlalu tinggi, dia jadi masalah flight or fight tadi yang kemarin tak jelaskan. Ya. Alergi dingin, hirup debu dan terapi debu, hati-hati. Yang dihirup tuh macam-macam ya, nggak cuma debu. Sudah pernah disuruh bawa nggak sampel dari rumah? Jadi kalau malam tuh hati-hati ya. Kalau di kamarnya orang tua yang kadang-kadang anak-anak juga lupa terapi saya lupa, pakai obat nyamuk elektrik nggak? Jangan-jangan anakmu alergi obat nyamuk elektrik. Hati-hati. Saya sering ketemu di sini anak yang alergi obat nyamuk elektrik. Ya. Jadi konsepnya kalau orang alergi, kita selidiki. Timbulnya di mana? Pagi hari dok, sangat bangun tidur. Oke, berarti kejadiannya di tempat tidur. Kalau dia di ruang tamu bermasalah enggak? Di ruang makan bermasalah enggak? Enggak, dokter. Berarti penyebabnya ada di ruang tidur. Apa yang dipakai di kamar tidur? Apakah ada obat nyamuk elektrik? Apakah disemprot bangsanya Baikon dan teman-temannya? Karena sekarang kan dikasih pewangi. Anakmu bisa alergi pewangi. Ada orang tua yang pakai bedak, ngasih bedak anaknya. Ngasih minyak kayu putih, ngasih minyak macam-macam. Ya itu kan bisa bikin alergi. Ya. Jadi tolong jangan selalu fokus sama hal-hal yang kelihatannya sederhana. Minyak wangi aja bisa bikin alergi. Saya aja alergi beberapa macam minyak wangi. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu saya pas seminar, badan saya rada bau-bau, gak ada wangi-wanginya ya, karena saya tidak suka pakai minyak wangi. Terus kalau ada ibu yang baunya terlalu wangi, pasti saya menghindar ya. Dan saya nggak suka, ya saya suka. Tapi hidung saya nggak suka ya, nggak kompromi ya. Saya bisa bersin-bersin. Apalagi kalau musim-musim sekarang bersin itu orang lagi parno banget lah ya kalau sekarang ini ya. Langsung dikit-dikit jadi kayak mau digebukin orang aja kalau orang bersin ya sekarang ya. Ya itu jawabannya itu ya Bu Mewi ya. Jadi hati-hati, ya penyebabnya banyak ya. Belum tentu debu ya. Yang jelas hirup. Apa yang dihirup di kamar itu? Apakah sudah diminta sampel yang ada di rumahnya Bapak Ibu, sampel debunya ya. Sudah diminta belum? Ya. Bu Rita Asnani, dok kalau sebelum makan sudah dikasih enzim, oke. Pas lihat makanannya anaknya nggak mau piki, nggak apa-apa kak dok? Karena nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, aman bu, ya nggak apa-apa. Kalau tadi sudah tak jelaskan ya, kita lagi eksperimen dikasihnya malam. Saya sendiri nyoba ya, saya minum malam ya. Kalau mau tahu ceritanya itu sebenarnya dari Bu Mingve, ceritanya Bu Mingve. Bu Mingve itu malam salah minum, ya ngambil suplemen keliru, mau ngambil yang lain keliru minum enzim. Paginya wah pencernaannya enak banget ya. Terus dia cerita sama saya. Oke, terus tak eksperimen. Tak eksperimen di keluarga saya loh kok enak ya. Kok BAB ku jadi lancar ya. Kok setelah BAB-nya lancar nih kok kayaknya lagi di detox bersih gitu ya. Wah, cocok wis. Nah, mulai sekarang terus aku ngomong sama Dokter Mariska. Oke Pak, kalau gitu saya coba ke beberapa pasien saya di Bekasi Pak. Saya monitor. Dicoba dikasih enzim sama Symbio malam. Kalau kami kan tiap malam pasti minum Symbio. Ya, terus tak tambahin enzim. Minumnya cuma satu, wong nggak makan apa-apa. Jadi saya setelah jam 6 sudah nggak makan Bapak Ibu, cuma minum air putih. Ya. Cuman kadang-kadang kalau gula darah saya turun, saya minum ya sedikit yang manis lah ya. Teh bunga, ya, krisantemum. Saya minum itu kan sudah manis ya. Ya saya minum itu cukup ya sampai besok pagi. Saya tetap nggak makan, cuma minum. Baru nanti makan itu siang. Jadi saya menjalankan yang namanya intermittent fasting. Jadi jam makan saya itu di atas jam 12 sampai jam 6 sore. Setelah itu saya nggak makan lagi. Karena Bapak Ibu kalau sudah pernah dengar, kedua orang tua saya itu diabetes. Saya tidak kepingin jadi diabetes, jadi saya melakukan suplementasi dan saya mengontrol kadar insulin saya. Mengembalikan insulin saya jadi normal dengan cara intermittent fasting. Ya, sekarang sih kalau Bapak Ibu ketemu saya pasti pangling ya, saya lebih kurus ya. Ya, bukan kurang makan ya, ya kurang makan ya. Sengaja ya. Oke. Synbio boleh campur susu, asalkan nggak pakai air hangat seduhnya. Iya boleh, kalau Synbio boleh. Dok, obat nyamuk yang disemprot apakah belum? Iya, ya. Iya, ini kan chemical ya, sudah dijawab ya polusi ya, nggak usah cuma semprot. Yang bau aja sudah jadi masalah ya, jadi sudah kejawab nggak sengaja ya, polusi ya, Bu Septi. Dok, BAB-nya masih ada serat makanan dan BAB-nya apa ya kelangnya? Kelang sehari apa maksudnya kelangnya? Apa sehari BAB sebarikak ya?
Selama masih ada serat makanannya berarti tidak tercerna dengan baik. Kalau tidak tercerna ya berarti kemungkinan masih ada error. Ya sudah, tambah aja dosisnya. Dok, kalau es krim banyak zat aditif kah? Nggak tahu, karena ada beberapa es krim yang plain, ya, yang polos, nggak ada rasa apa-apa, terutama yang buatan sendiri. Ya. Jadi kalau di tempat kami bisa buat es krim sendiri ya, kita punya mesinnya, kita tinggal beli bahan bakunya, ya, nggak ada masalah. Ya. Depend on, usahakan nggak pakai perasa, nggak pakai pewarna yang aneh-aneh, yang satu macam aja. Tapi by the way, kalau misalnya aku pergi juga makan es krim, aku kan penggemar es krim. Aku juga nggak error. Asal nggak terlalu banyak dikasih gula. Ya, jadi yang bikin error itu bukan ini, tapi gula ya. Bu Lilianti. Dok mau nanya, apakah seorang ibu hamil mengalami keputihan? Pada janin yang dikandung. Ya kalau lewat bawah, bayinya kan bisa tercemar kandida. Ya, tercemar kandida. Terus kalau kandidanya sampai masuk ke bayi, nanti dulu ya. Kalau nanti dulu kan misalnya kan harus kenanya mulutnya bayi dulu. Kalau mulut bayinya tercemar, terus bayinya nyusu, kan bisa aja kedorong masuk ke ususnya dia. Ya cuma kayak gitu doang. Tapi secara umum mestinya ketahuan ya. Ketahuan, mestinya diterapi ya. Kalau ibu hamil ada keputihan. Terapi ini gampang kok. Disemprot betadine aja selesai. Gak usah minum obat jamur aja bisa kok. Oke, dok, kalau coklat bubuk dari dark coklat untuk apa tetap nggak boleh, dok? Ya intinya nggak boleh. Tapi kalau mau dikasih ya pura-pura nggak tahu aja. Selama anaknya nggak error biarin, kan belum tentu semua anak error kalau kena coklat. Ya belum tentu error ya. Kalau saya error kena coklat, saya jadi migrain. Ya. Saya cuma suka beli coklat, tapi saya nggak suka makan coklat. Minum coklat saya suka, ya. Tapi not every day. Dan kalau udah minum coklat, udah. Dahak saya tuh rasanya udah ditelan. Itu doang dari sini ya, seharian ya. Ya itu gejala alergi coklat saya yang paling ringan ya. Yang paling berat nanti migrain. Oke, Bu Ria. Dok, anak saya umur 4,4, apakah udah benar kalau setiap makan besar nutranya dikasih 5? Enggak loh. Bukan gini cara ngitung dosisnya, tadi sudah dijelaskan ya. Berdasarkan porsi makanannya, tergantung jenis makanannya ya. Cara ngamatinya, jadi belum tentu 5 ya. Bisa aja lebih. Ya. Bukan gini caranya ya, bukan berdasarkan usia, ya. Bukan berdasarkan berat badan. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan cara pemberian nutrien. Oke. Dok, sebelumnya pup, anak saya bulat-bulat keras. Setelah konsul WA, dosis Simbio ditambah jadi 3,3, setelah 4 hari minum, pup teksturnya sudah bagus. Ya, dosisnya dipertahankan. Dipertahankan. Paling enggak kita coba selama 2 bulan. 2 bulan kita lihat. Nanti setelah 2 bulan baru kita evaluasi. Ya, Bu Amar ya. Berarti tetap harus hindari fenol ya, dok? Kasih aja. Selama anakmu makan enzim, kasih aja. Jahatnya fenol itu seberapa sih? Selama anakmu terapi Bicom, nanti kan diberesi juga sama Bicom. Itu masalah kecil itu, fenol ini. Gak usah heboh lah, cuman fenol ini. Ya jangan pernah heboh. Ya, kasih aja makan seperti biasa. Ya gak usah takut. Gak usah kayak orang kurang gizi. Biarin aja. Berapa sih errornya kayak fenol? Ya, Bu Aina. Dok, tadi olehnya disuruh isi konsumsi suplemen atau tidak? Saya jadi ya, tapi yang saya maksud bukan suplemen Simbio dan teman-temannya. Ya gak apa-apa. Supaya nanti kalau ibu dikasih sama mereka, kan mereka tahu. Ya, oh anaknya memang minum suplemen. Gak apa-apa, Bu. Ya, mau diisi, tidak apa-apa. 3 tahun 1 bulan, speed delay, kontak mata bagus, server bagus. Ini pengumuman panjang lebar. Ya. Langkah awalnya apa? Ibu baca di Facebook group ya, Bu. Itu siapa yang namanya? Bu Aina ya, ya Bu Aina ya. Baca di Facebook group Bu ya, ada langkah-langkahnya. Nomor 1 ATEK. Ya. Dari ATEK-nya nanti baru kita lihat baru tes biomedis Asira. Ya. Nah dijelaskan ya Bu ya, tadi sudah ada urut-urutannya ya. Jangan marah ya. Ini waktunya cuma tinggal setengah jam lagi. Dok, saya mau nanya, Ivon ya, untuk fenol itu bagaimana dok? Harus stop karena belum. Nggak usah, jalanin aja seperti biasa. Ya. Kalau saat ini dirotasi ya lakukan rotasi ya sampai nanti selesai 6 bulan kita terapi Bicom baru kita coba kita lepaskan. Nah, kerjakan aja Kak. Nggak usah dipikirin lah. Walaupun kelihatannya secara ilmu ya, secara ilmu pengetahuan si Nutracare enzim nggak bisa mencapai nol, buktinya ya anak-anakku nggak ada masalah itu.
Ya mata pandanya ya hilang ini. Isi apeknya di mana? Ibu itu ya Bu ya, Bu Aina ya, masuk di Facebook grup ya, Facebook grupnya Protokol Dokter Senjaya, masuk di pengumuman Bu. Ya di sana banyak. Ya, nanti Bu Aina kalau kesulitan masih banyak yang mau bantu Bu ya. Nanti Ibu tinggal masukkan nama, nomor kontaknya, nanti pasti dihubungi banyak orang dibantu. Ada Bu Mevi, ada Bu Mili, ada Bu Dwi, ya, macam-macam. Banyak orang bisa bantu Ibu ya. Paling enggak dari pengumuman Bapak Ibu Aina akan lihat ya, di situ ada linknya ATEK. Ya. Terapi JJ harganya sama dengan terapi langsung, iya Bu Lucy, nggak ada bedanya. Tetap 250.000 dan kita nggak naik sejak 2010. Udah 10 tahun kita nggak naik harga. Ya. Nggak apa-apa lah ya. Makasih Mom. Nah, kayaknya Bu Aina udah dikasih tahu nih ya. Saya kasih tahu Bu Aina. Dokter Ais lagi suka makan roti buatan sendiri yang dalam pertemuan menggunakan ragi vermipan. Enggak, makan aja. Ragi vermipan habis dibuat ragi, dimasak raginya mati. Aman ya, kayak tempe. Ya enggak apa-apa. Pengembang kue apakah aman, Dok? Aman kalau dimakannya setelah dimasak kuenya. Kalau langsung dimakan TBM-nya enggak. Ya tak langsung dimasak lah kuenya ya. Aman aman. Enggak usah takut lah Bapak Ibu ya. Masak kecil. Seneng aku sama Bapak Ibu ini. Pertanyaannya yang benar-benar realistis ya, kecil-kecil realistis ya. Kadang nggak dipikirkan sama orang lain. Tapi itu hal kecil, jangan sampai Bapak Ibu ketakutan hal yang kayak gitu. Kalau anak sering gigit-gigit benda sama pegang-pegang benda, kapan kenapa ya? Kapan atau kenapa mesti kenapa ya? Ya macam-macam. Ya. Ada yang karena sensorinya kurang, dia butuh sensori. Ya. Ada yang bisa karena kandida, ya penyebabnya macam-macam. Ya. Jadi ini konteksnya kurang lengkap ya Bu Karsia ya. Jadi jawabnya nggak bisa gampang ya. Ya karena dia kurang sensori. Ya kalau Ibu mau dengerin tentang sensori itu udah di YouTube-nya Mata Hati. Ya YouTube Mata Hati Autism. Sekarang udah 2 season. Wah, 2 season ya, dua kali dipresentasi mengenai 7 senses ya, 7 senses ya. Ada di sana ya jawabannya anak yang hipersensori atau hiposensori. Dok, apa muncul ngoceh tidak jelas itu juga karena nutraker yang nggak cukup ya? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Kita tunggu, kita evaluasi. Karena ini kebetulan kan tadi ada program buka blok otak ya, Bu Mama Devon ya. Karena blok otak itu juga salah satunya merangsang anak untuk berbicara. Jadi jangan keburu menyalahkan suplemen. Ya. Kita tunggu, kita observasi dulu. Ya, tunggu dulu. Ya. Persis laporan pasien hari ini ya yang saya terima ya, Bapak itu sudah mempelajari metodenya kita. Ya. Kemudian sebelum tes akhir dia sudah lakukan suplementasi. Tadi baru cerita, iya dok, anak saya tiba-tiba ingat lagu-lagu zaman dulu yang waktu dia anak-anak dok, masih Thomas, masih macam-macam. Dia tiba-tiba bisa nyanyi lagu itu lagi dok. Padahal di rumah nggak ada TV, nonton YouTube pun saya awasin. Nah kan berarti bagus Pak. Artinya kan dia bisa mengakses memori jangka panjangnya yang dulu itu. Balik keluar lagi setelah dilakukan terapi, karena bapaknya udah pakai suplemennya lengkap. Tanpa petunjuk yang jelas. Baru tadi dikasih dosis yang benar. Ya. Ya nggak apa-apa, ya Mama Devon ya. Ini mamanya biasanya. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi belum tentu karena nutraker. Kita harus evaluasi. Memang kalau udah masalah konsultasi gini banyak masalah yang kadang-kadang jawabannya itu enggak terlalu jelas karena ya datanya kurang ya. Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Ini Bu Citra, Puspitar ini ya. Dok, selama ini Aska diet, namun fenol masih belum bisa. Ketika lihat hasil saya banyak buah saya bahkan buah saya alergi. Untuk alergi, pokok kerjakan seperti biasa yang seperti saat ini, tidak ada perubahan. Jadi kalau yang di Asira kemarin nggak didietkan, ya tetap nggak usah didietkan, ya, ya Bu Citra ya. Jadi kerjakan seperti yang saat ini. Ini Ramisari, Askar dan Umar. Oke, ini masih nama-nama. Anak suka baju dan celana. Ini bukan obat suplemen yang cocok. Ini anaknya alergi bahan baju, ya material, ya. Anak yang suka buka baju, suka buka celana, ini alergi bahan baju. Ya, jadi gak ada suplemennya, ya terapi alergi. Supaya gak alergi bahan baju lagi. Anaknya itu hipersensori, kulitnya hipersensori. Makanya ketempelan bahan baju itu udah rasanya enggak enak. Pinginnya dibuka semua, pinginnya main air.
Kenapa main air? Supaya teranestesi, supaya kebas. Ini anak hipersensori, nggak ada suplemennya. Ya. Dok, apa diet elektronik wajib? Kak, tempatku nggak ada diet. Perbedaan ASD dan ADHD apa, dok? Ada yang memasukkan ADHD dalam ASD, ya, ada yang juga yang nggak suka. Ya. Bedanya cuma itu doang ya. Dan saya nggak jawab ya secara khusus ya, karena ini bisa dicari di Google ya. Perbedaan ASD dan ADHD.